Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk ke dalam materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya bersama Ibu Nita Haili Rusiana. Apa yang dimaksud dengan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya? Interaksi adalah hubungan timbal balik. Makhluk hidup yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Lingkungan terdiri dari biotik dan abiotik. Biotik adalah komponen makhluk hidup, sedangkan abiotik adalah komponen makhluk tak hidup. Komponen biotik dan abiotik. Perhatikan pada gambar ini. Komponen biotik yaitu makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik adalah makhluk tak hidup. Kita akan bagi menjadi komponen biotik dan abiotik. Yang pertama, biotik. Di sini ada hewan yaitu kerbau, katak, ikan, udang, kura-kura, pohon, dan kupu-kupu. Selanjutnya, komponen abiotik yaitu makhluk tak hidup. Udara, air, matahari, dan suhu. Selanjutnya, bisakah kalian mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik yang ada di sekelilingmu? Pasti bisa ya. Sekarang, dicoba untuk mengidentifikasi mana yang termasuk komponen biotik dan abiotik. Selanjutnya, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Di sini ada piramida makanan, selanjutnya ada rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Simbiosis. Simbiosis terbagi menjadi 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Ini adalah contoh dari simbiosis mutualisme, kemudian simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh simbiosis mutualisme: kupu-kupu dan tanaman. Kupu-kupu menghisap kelenjar madu atau nektar pada sari kelompok bunga untuk dijadikan bahan makanan, sedangkan bunga mendapatkan keuntungan karena dibantu proses penyerbukannya oleh kupu-kupu. Yang kedua, kerbau dan burung jalak. Kerbau akan mendapatkan keuntungan karena kutu pada tubuhnya berkurang, sehingga rasa gatal akibat gigitan kutu juga berkurang. Dan burung jalak mendapat makanan dari kerbau dari kutu yang ada di dalam tubuh kerbau. Contoh simbiosis mutualisme selanjutnya adalah semut rangrang dan tanaman. Keberadaan semut rangrang sangat penting bagi tanaman. Semut rangrang akan membantu melindungi dari serangga hama yang akan merusak tanaman. Sedangkan semut rangrang memperoleh keuntungan, yakni dia mendapatkan tempat tinggal dari tanaman tersebut. Selanjutnya, bakteri Escherichia coli dan juga usus manusia. Kehadiran bakteri Escherichia coli ini untuk menghambat pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan sisa-sisa makanan di usus besar. Bakteri Escherichia coli mendapatkan keuntungan hidup di dalam usus besar manusia karena bisa memperoleh makanan dari sisa proses pencernaan makanan di dalam usus besar. Sedangkan bagi manusia, bakteri Escherichia coli sangat membantu dalam proses pencernaan makanan. Selanjutnya, yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Ini adalah contoh dari simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup dengan makhluk hidup yang berbeda, di mana terdapat simbion atau organisme yang diuntungkan namun tidak merugikan simbion atau makhluk hidup yang satunya lagi. Contoh simbiosis komensalisme: anemon laut dengan ikan badut.
Anemon laut bisa mengeluarkan zat beracun yang dapat melukai ikan lain, namun ikan badut tidak, karena pada permukaan kulitnya mengeluarkan lendir perlindungan. Ikan badut diuntungkan karena mendapat perlindungan dan anemon laut tidak dirugikan. Yang satunya untung dan yang satunya tidak dirugikan. Selanjutnya contohnya adalah ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora sendiri diketahui akan selalu menempel atau berada dekat dengan ikan hiu, sehingga bentuk perlindungan agar tidak dimangsa oleh ikan lain yang lebih besar. Selain sebagai tempat perlindungan, ikan remora juga bisa dapat dengan cepat mendapat sisa makanan dari ikan hiu. Ikan remora mendapat keuntungan, sedangkan ikan hiu tidak dirugikan. Selanjutnya, yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Ini adalah contoh dari simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan interaksi antar makhluk hidup di mana hanya satu pihak makhluk hidup saja yang diuntungkan. Dan pada prosesnya, makhluk hidup yang diuntungkan tersebut merugikan makhluk hidup yang lain. Contoh simbiosis parasitisme. Benalu dengan pohon yang dihinggapinya atau ditumpanginya. Keuntungan yang diperoleh benalu adalah mengambil air dan mineral dari tanaman inangnya, sedangkan inangnya tidak bisa atau terhambat proses fotosintesisnya karena kehilangan air dan mineral yang diambil oleh tanaman benalu tersebut. Jadi di sini benalu mendapatkan keuntungan, sedangkan inangnya mendapat kerugian. Contoh selanjutnya adalah cacing tambang yang ada dalam tubuh makhluk hidup. Cacing tambang merupakan makhluk hidup yang karena hal tersebut bisa ada di dalam usus manusia. Cacing tambang ini akan menyerap darah yang ada di dalam tubuh manusia untuk dijadikan sebagai makanannya dan merugikan atau bahkan membahayakan manusia. Jadi cacing tambang mendapat keuntungan sedangkan makhluk hidup mendapat kerugian karena diserap darah atau sari makanannya oleh cacing tambang tersebut. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Di sini adalah contoh dari rantai makanan yang sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kanan adalah jaring-jaring makanan. Bedanya apa dari keduanya? Rantai makanan adalah suatu proses pemindahan sebuah energi yang dimiliki dari satu organisme ke organisme lainnya. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah sebuah gabungan dari beberapa proses rantai makanan yang siklusnya atau prosesnya saling memiliki hubungan. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan dari beberapa proses rantai makanan yang disatukan menjadi satu dan saling berkaitan atau berhubungan. Jaring-jaring makanan muncul dan terjadi dikarenakan adanya makhluk hidup yang mengkonsumsi lebih dari satu jenis atau variasi makanan, ataupun makhluk hidup yang dikonsumsi oleh makhluk hidup lainnya. Contoh dari jaring-jaring makanan yang pertama adalah jaring-jaring makanan yang berada di sawah. Ini adalah contohnya. Skema dari jaring-jaring makanan di sawah. Ini adalah rumput atau padi yang akan dimakan oleh tikus. Selanjutnya dimakan juga oleh belalang. Selanjutnya dimakan juga oleh ulat. Ada pohon. Pohon dimakan oleh belalang. Bisa juga daunnya dimakan oleh ulat. Selanjutnya tikus dimakan oleh ular. Tikus juga bisa dimakan langsung oleh elang. Belalang dimakan oleh katak. Ulat juga bisa dimakan oleh katak. Ulat dimakan juga oleh ayam dan juga belalang. Sedangkan ayam juga bisa langsung dimakan oleh elang. Ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan yang ada di sawah. Yang kedua adalah jaring-jaring makanan di laut. Ini adalah gambar dari jaring-jaring makanan di laut. Ada beberapa rantai makanan yang ada pada gambar tersebut. Dimulai dari plankton, plankton dimakan oleh ikan teri.
Selanjutnya, ikan teri dimakan oleh ikan tuna. Ikan tuna dimakan oleh hiu. Selanjutnya, ikan tuna juga bisa dimakan oleh burung camar. Ikan teri juga bisa langsung dimakan oleh burung camar. Selanjutnya, rantai makanan yang kedua yaitu ada plankton dimakan oleh lobster. Lobster dimakan oleh anjing laut. Anjing laut dimakan oleh ikan hiu. Atau lobster bisa langsung dimakan oleh burung camar. Pada jaring-jaring makanan tersebut, di sini ada beberapa rantai makanan, dimulai dari produsennya plankton, selanjutnya konsumen tingkat tingginya ada hiu dan juga burung camar. Yang ketiga, jaring-jaring makanan di hutan. Ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan yang berada di hutan. Dimulai dari tumbuhan, tumbuhan dimakan oleh tikus, selanjutnya tikus dimakan oleh burung hantu dimakan oleh ular, ular dimakan elang, elang dimakan singa. Atau yang kedua, tumbuhan dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan kucing hutan dimakan oleh singa. Yang ketiga, tumbuhan dimakan kambing, kambing dimakan serigala, serigala dimakan oleh singa. Di sini kita lihat ada beberapa rantai makanan yang ada pada jaring makanan di hutan. Di sini produsennya adalah tumbuhan, konsumen tingkat satunya ada kambing, kelinci, dan juga tikus. Konsumen tingkat duanya ada burung hantu, kucing hutan, serigala. Konsumen tingkat tiganya di sini ada ular dan juga elang. Dan konsumen terakhir atau konsumen tingkat tinggi di sini ada singa. Piramida makanan. Kalian perhatikan piramida makanan di bawah ini. Di bagian paling bawah adalah produsen atau di sini tumbuhan. Ada rumput, pohon, padi. Kemudian yang kedua adalah konsumen tingkat 1. Di sini ada tikus, belalang, dan ulat. Konsumen tingkat 1 adalah herbivore karena dia memakan tumbuhan. Selanjutnya konsumen 2, di sini ada katak, ada juga ayam. Selanjutnya terakhir adalah konsumen 3 atau konsumen puncak. Contohnya ada ular dan juga elang. Dilihat dari yang paling bawah, ini adalah disebut dengan tropik 1, yaitu produsen. Kemudian tropik 2 adalah konsumen tingkat 1. Tropik 3 adalah konsumen tingkat 2. Dan tropik 4 adalah konsumen 3 atau konsumen puncak. Oke. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga kalian mengerti mengenai bab interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.